mahasiswa tetap masih ada kesempatan untuk bisa sekolah kedokteran 0 rupiah atau gratis. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan masih tetap bersemangat ya. Oke, kali ini kita akan mencoba menghitung total biaya kuliah kedokteran di Universitas Brawijaya. Oke, sumber yang aku ambil di sini aku dapatkan dari Peraturan Rektor UB nomor 41 tahun 2020 tentang biaya pendidikan. Untuk klasifikasi pembayaran di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang masuk melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian yang kedua adalah yang masuk melalui jalur seleksi mandiri. Jadi pengklasifikasiannya berdasarkan jalur masuknya dari SBMPTN atau SNMPTN dan dari ujian masuk mandiri. Nah, untuk jenisnya juga ada 2 jenis, yaitu uang masuk, kalau di sini disebutnya dengan IP, dan untuk uang semesteran yang dibayarkan itu dalam bentuk UKT atau uang kuliah tunggal. Oke, sekarang kita coba lihat ya, untuk mahasiswa kedokteran yang masuk melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, itu komponen biaya yang perlu dibayarkan itu hanya ada satu, yaitu UKT-nya saja. Jadi untuk yang masuk melalui jalur SNMPTN, SBMPTN itu tidak perlu membayar IPI-nya atau iuran pengembangan institusinya. Jadi hanya perlu membayarkan UKT yang dibayarkan setiap semester. Oke, untuk UKT-nya itu ada 6 kelompok ya. Ya, ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Kita coba bacakan. Jadi untuk kelompok 1 besaran biayanya adalah Rp500.000. Untuk kelompok 2 besarannya adalah Rp1.000.000. Untuk kelompok 3 besarannya Rp8.870.000. Untuk kelompok 4 besarannya Rp19.160.000. Kelompok 5 Rp20.305.000. Dan untuk yang kelompok tertinggi, kelompok 6 besarnya adalah Rp23.450.000 per semester. Nah, itu adalah besaran biaya berdasarkan kelompoknya. Totalannya nanti kita coba hitung di belakang ya. Sekarang kita lanjut untuk mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang masuk melalui jalur mandiri atau jalur seleksi mandiri. Nah, untuk jalur seleksi mandiri di FKUB ini ternyata perlu membayarkan IP dan UKT. Jadi ada 2 jenis yang perlu dibayarkan. IP atau iuran pengembangan institusi diberikan atau dibayarkan pada saat awal masuk. Besaran dari IP itu ada 3 kelompok, yaitu kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 yang besarannya juga berbeda-beda. Untuk IP di kelompok 4 besarannya adalah Rp125 juta. Dan untuk IP di kelompok 5 besarannya adalah Rp135 juta. Dan untuk IP di kelompok 6 atau yang paling tinggi besarannya adalah Rp150 juta. Nah, selanjutnya selain membayar iuran pengembangan institusi di awal masuk, mahasiswa yang masuk melalui seleksi jalur mandiri juga perlu membayarkan uang kuliah tunggal yang dibayarkan setiap semesternya. Namun berbeda dengan yang masuk melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Untuk mahasiswa yang masuk di jalur seleksi mandiri membayarnya itu di kelompok 4 sampai kelompok 6 saja. Tadi kan untuk UKT kan ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Cuma untuk yang masuk melalui jalur mandiri diberikan kesempatan untuk membayar UKT-nya itu hanya 3 teratas, yaitu kelompok 4, 5, dan 6. Di mana besarannya masing-masing untuk kelompok 4 adalah Rp19.160.000 per semester. Untuk kelompok 5, Rp20.305.000 per semester. Dan untuk kelompok 6, kelompok yang tertinggi, besarannya adalah Rp23.450.000. Nah, setelah kita tahu, coba kita jumlahkan ya. Kita coba hitung, kita lihat range-nya saja ya, karena nanti kita bisa lihat juga besaran untuk tiap-tiap kelompoknya.
Nah, karena untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN ini hanya membayarkan UKT, kita coba kalikan UKT dari kelompok 1 tadi yang Rp500.000 sampai yang kelompok tertinggi yaitu Rp23.450.000. Untuk S1-nya kan kita ambil rata-ratanya aja ya, 7 semester atau 3,5 tahun. Kita coba kalikan. Jadi untuk S1 itu range biayanya 3,5 juta sampai, jadi range untuk menyelesaikan S1 adalah dari 3,5 juta sampai 164 juta. Nah, untuk profesinya di mana rata-rata adalah 2 tahun atau 4 semester, kita coba kalikan dengan 4. Jadi 500.000 dikali 4 adalah 2 juta titik terendahnya, dan yang paling tinggi adalah 93.800.000 rupiah. Yang dimana kalau kita totalkan antara biaya total di S1 dan biaya total di profesi jadi total biaya kuliah kedokteran di Universitas Brawijaya untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur seleksi SNMPTN dan SBMPTN, range biayanya adalah 5,5 juta sampai 257.950.000 rupiah. Nah, ini adalah kisaran biayanya untuk UKT. Nah, sekarang kita berlanjut untuk yang di jalur seleksi mandiri. Ya, untuk jalur seleksi mandiri tadi sudah dikatakan bahwa membayar IP ada 3 kelas, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Dan untuk besaran UKT-nya adalah 3 teratas, yaitu kelompok 4, 5, dan 6. Ya, yang kalau kita totalkan untuk kelompok 4 UKT yang perlu dibayarkan ini sampai lulus ya, jadi udah termasuk S1 dan profesi, di mana totalnya adalah 11 semester atau 5,5 tahun. Jadi besaran biaya yang dibayarkan untuk UKT bagi kelompok 4 adalah totalnya Rp210.760.000 dan untuk range yang tertingginya untuk UKT-nya adalah Rp257.950.000. Nah, itu range untuk UKT-nya. Nah, sekarang kita coba tambahkan range terendah di UKT ditambahkan dengan range terendah di IP atau iuran pengembangan institusi. Jadi tadi totalnya kan yang paling rendah 125 juta ditambah dengan 210.750.000 rupiah. Total terendahnya adalah 335.760.000 rupiah untuk IP golongan 4 dan UKT golongan 4. Dan untuk yang golongan tertinggi yaitu golongan 6, IP yang sebesar 150 juta ditambah dengan UKT di kelompok 6 yaitu 257.950.000 rupiah. Kalau kita jumlahkan totalnya adalah 407.950.000 rupiah. Nah, jadi kesimpulannya, jadi range biaya untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri, range-nya adalah Rp335.760.000 sampai Rp407.950.000. Nah, itu dia yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa memberikan gambaran ke kalian tentang kisaran biaya yang mungkin perlu dikeluarkan untuk dibayarkan. Ini masih belum untuk biaya sehari-hari ya, ini hanya untuk yang dibayarkan saja. Tapi jangan khawatir karena untuk penerima beasiswa tetap masih ada kesempatan untuk bisa sekolah kedokteran Rupiah atau gratis. Semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat. Kalau misalnya ada kritik, saran, dan komentar, silahkan kalian tulis di bawah. Kalau misalnya ada request video apalagi yang bisa aku buat, kalian juga bisa tulis di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.